Bang, bahas sistem komputer. Menarik nih. Satu, pengertian komputer. Komputer merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data elektronik. Pengolahan data elektronik tersebut merupakan suatu proses manipulasi data untuk menjadi sebuah informasi yang dapat memiliki makna. Agar komputer dapat melakukan hal tersebut, harus berbentuk sistem. Sistem itulah yang disebut sistem komputer. 2. Fungsi sistem komputer. A. Melakukan input data. Fungsi dari sistem komputer adalah untuk melakukan input data ke dalam komputer. B. Memproses data. Data yang telah diinput oleh user masih dalam berbentuk mentah, sehingga sistem akan memproses atau mentransfer data mentah menjadi informasi yang bisa dibaca oleh memori komputer. C. Menghasilkan data. Fungsi dari sistem komputer adalah menghasilkan output. Hasil output terdiri dari gambar, audio, video, dan informasi. D. Menyimpan data. Yang terakhir adalah menyimpan data. Fungsi dari sistem komputer adalah untuk menyimpan data output ke dalam memori komputer. Satu, perangkat keras, hardware. Perangkat keras, hardware merupakan alat-alat yang secara fisik dapat dilihat dengan kasat mata dan dapat disentuh oleh tangan manusia. Perangkat keras dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan yang ada pada instruction set. A. Perangkat masukan, input device. Input device merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Beberapa contoh perangkat input yaitu mouse, keyboard, touchscreen, pointing device, mikrofon, digitizer, dan scanner. B. Perangkat processing device. Processing device merupakan sebuah perangkat yang berguna untuk memproses data yang berasal dari input device untuk kemudian dihasilkan menjadi sebuah data yang diinginkan melalui output device. CPU terdiri dari dua bagian utama yaitu unit aritmatika dan logika, arithmetic logic unit, serta unit kendali control unit. 1. Arithmetic logic unit ALU. Tugas utama dari ALU sebagai berikut. A. Melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. B. Melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi. 2. Control unit CU atau CU. Tugas dari unit kendali sebagai berikut. A. Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. B. Mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. C. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika. E. Mengawasi kerja dari ALU. F. Menyimpan hasil proses ke memori utama. C. Perangkat keluaran output device. Perangkat keluaran merupakan perangkat yang berguna untuk menampilkan atau memberikan sebuah hasil akhir dari pengolahan proses yang sebelumnya dimasukkan melalui input device yang kemudian diproses pada processing device. Beberapa alat yang termasuk output device yaitu monitor, speaker, proyektor, dan printer. D. Perangkat penyimpanan atau storage device. Perangkat penyimpanan ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, internal storage. Internal storage merupakan media penyimpanan yang terdapat di dalam komputer. A. ROM atau read-only memory. ROM adalah jenis memori yang mempunyai sifat hanya dapat dibaca dan tidak bisa diubah, serta mempunyai sifat yang permanen atau tetap. ROM bersifat tetap bila terjadi mati listrik, sehingga file pada ROM tidak akan hilang. Instruksi yang tersimpan dalam ROM disebut dengan microinstruction atau firmware. Adapun jenis-jenis ROM, yang pertama itu FROM atau Programmable Read-Only Memory. ROM ini yang dapat diprogram satu kali dan tidak dapat diubah kembali. Yang kedua, EEPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory. ROM yang dapat dihapus dengan sinyal ultraviolet serta dapat diprogram kembali berulang-ulang. Yang ketiga, EEPROM atau Electrical Programmable Read-Only Memory. ROM ini yang dapat dihapus secara elektronik.
dan dapat diprogram kembali. Yang B, RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan jenis memori yang dapat dibaca, diisi, dan diubah menurut kebutuhan serta mempunyai sifat sementara atau volatile. Adapun sifat sementara ini maksudnya adalah jika terjadi mati listrik maka data yang dalam RAM itu akan hilang. Struktur RAM dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama input storage untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input atau input device. Yang kedua, program storage untuk menyimpan instruksi program yang akan diakses. Yang ketiga, working storage untuk menyimpan data yang akan diolah dan menyimpan hasil pengolahan. Yang keempat, output storage untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. 2. External storage. External storage merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar komponen utama. Contohnya antara lain flash drive, hard disk eksternal, DVD, dan lain-lain. 2. Perangkat lunak software. Software adalah perangkat yang menghubungkan komputer dengan pengguna atau perangkat yang digunakan untuk mengontrol perangkat keras atau menghasilkan data informasi. Jenis-jenis software antara lain A. Sistem operasi, operating system. Sistem operasi adalah aplikasi yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Fungsi dasar dari sistem operasi antara lain 1. Menjadwalkan tugas. 2. Mengelola sumber daya perangkat, lunak dan perangkat keras. 3. Memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pengguna. 4. Menyimpan catatan pengguna. 5. Menjaga keamanan sistem. 6. Menangani intrup, gangguan. Contoh sistem operasi antara lain Windows, Linux, Unix, dan Mac OS. B. Program aplikasi. Program aplikasi merupakan software yang diinstal dan dijalankan setelah adanya sistem operasi yang gunanya untuk mendukung pengolahan data. Contoh program aplikasi antara lain MS Office, web browser, Google Chrome, game, dan sebagainya. C. Software. Pemrograman software. Pemrograman adalah software yang dapat digunakan untuk membangun software lain. Dalam software pemrograman biasanya digunakan bahasa komputer yang difungsikan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Adapun bahasa pemrograman yang dikenal saat ini yaitu 1. Bahasa tingkat rendah, low level language, contoh bahasa mesin dan bahasa rakitan. 2. Bahasa tingkat menengah, middle level language, contoh bahasa C. 3. Bahasa tingkat tinggi, high level language, contoh BASIC, COBOL, Pascal, PL atau Ki, Algol. 3. Perangkat pikir atau brainware. Brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem di dalam komputer. Berdasarkan kemampuannya, brainware dikategorikan sebagai berikut. A. Administrator. Administrator adalah seseorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem komputer atau jaringan komputer. B. Operator. Operator adalah pengguna biasa yang hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada, atau istilahnya orang yang hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. C. Programmer. Programmer adalah seseorang yang mempunyai kemampuan menguasai salah satu atau banyak bahasa pemrograman, seperti bahasa C, Java, dan lain-lain. Programmer juga bisa dikatakan sebagai pembuat dan petugas yang mempersiapkan program yang dibutuhkan. D. Analisis sistem. Analisis sistem adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Struktur komputer. 1. Input device. Semua masukan dari user melalui input device ini kemudian diterima oleh I atau O ports atau input. 2. I atau O ports. Bagian ini berfungsi untuk mengirim dan menerima data keluar sistem. 3. CPU. Terdiri dari CPU sebagai pengontrol kerja komputer dan
ALU sebagai pusat pengolahan data. 4. Data bus merupakan jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Pada waktu tertentu, masing-masing saluran hanya bisa membawa 1 bit saja. Sifat dari data bus adalah bidireksional, yaitu CPU hanya bisa membaca dan menerima data melalui bus ini. Jalur paralel yang dimiliki oleh data bus biasanya terdiri dari 8, 16, 32, atau 64 jalur. 5. Address bus. Address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Jalur paralel yang dimiliki oleh address bus biasanya terdiri dari 16, 20, 24, atau 32 jalur. 6. Control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Biasanya, control bus terdiri dari 4-10 jalur. 7. Memori. Semua input data akan disimpan dalam memori utama, khususnya RAM. 8. Output device. Semua informasi yang dihasilkan dari proses ditampilkan ke user melalui output device dari I atau O ports atau output.